Ku ada anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your Shalom semua, apa kabar siang hari ini? Wah, luar biasa, pasti kita semua ada hari ini, kita sehat, kita kuat, semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Sebab kita hidup karena anugerah, bukan oleh karena kekuatan kita. Amin. Itu sebabnya mari siang hari ini bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Mari satukan roh kita, arahkan hati kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan. Siang ini biarlah kebenaran firman Tuhan
datang men-shake kita semua, sehingga seluruh hidup kita terus dibangun, makin kuat, makin teguh tentunya. Amin. Sebabnya mari sama-sama satukan hati, kita kembali lagi nyanyikan lagu ini secara bersama-sama, dan sambil kita arahkan hati dan sembah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yes, amen. Oh, haleluya, Jesus. Kami kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, oh Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I embrace your name. Oh Jesus, terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan dengan segenap hati kita, karena anugerah-Nya kita ada hari ini. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I embrace your name. It's only by your grace that I live today. Forever I embrace your name. Benar Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, kami ada hari ini karena anugerah-Mu, bukan oleh karena kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang terus memimpin kami dan menuntun kami di dalam segala kebenaran-Mu. Langkah-langkah kami terus diselaraskan. Kami sadar sungguh kami ada di titik ini bukan oleh karena kekuatan kami. Kami lewati semuanya bukan karena kehebatan kami, tapi kami sungguh melihat tangan Tuhan yang kuat, anugerah
yang Tuhan berikan kepada kami, memampukan kami dan menyanggupkan kami, sehingga kami ada dan melihat, mengalami dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, menyempatkan kami kembali lagi bersama dengan keluarga rohani yang sudah tersedia saat ini di live streaming di rumah-rumah mereka, bahkan ada di kantor, yang ada di kota, bahkan ada di luar kota Timika. Kami berdoa biarlah hadirat Tuhan mencengkram kami, hati kami tersedia, kami terus berkata memiliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diajar dan mau berubah, karena kami percaya hanya dengan ketersediaan hati kami Tuhan dapat membawa kami melalui firman-Mu terjadi perubahan, terjadi restorasi, bahkan kami terus mengalami kestabilan di dalam rohani kami. Tidak naik turun, tapi kami terus strong, bahkan dari hari ke hari makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Karena kebenaran-Mu menjadi dasar kami, prinsip kami, keyakinan kami, itu kebenaran yang kami terima dan kami pegang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang hari ini. Kami semua tersedia, Roh pewahyuan ada di sini, Roh pengertian ada di sini, menyelaraskan kami semua, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan kami. Oh, diimpartasikan untuk membangun kami, membawa kami makin meningkat dalam hikmat dan pengertian, sehingga seluruh hidup kami terus terpola di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami siapkan diri siang ini, kami mau dengar Engkau. Silakan Roh Kudus bekerja melalui hamba-Mu. Hamba percaya bukan oleh kuat dan gagah hamba, bukan oleh hikmat dari hamba, tetapi oleh pengertian daripada Roh Kudus. Roh Kudus mendownload firman bagi kami, sehingga semua kami siang ini diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu indahnya kasih setia Tuhan kita alami, kita rasakan dari hari ke hari, sehingga memimpin dan menuntun kita terus ada di jalan-jalan kebenarannya. Saya percaya seluruh keluarga rohani terus haus dan lapar akan firman, dan itu menjadi gaya hidup kita. Sebagaimana setiap hari kita mengkonsumsi makan minum, tidak pernah itu tidak mungkin tidak ada, tidak pernah tidak ada. Artinya saudara tidak akan mungkin tidak makan pagi siang malam, tetapi itu sudah menjadi pokok kebutuhan kita. Manusia harus makan dan minum pagi siang dan malam, bahkan mungkin ada tambahan-tambahan snack. Dan secara rohani saudara, kita harus memastikan seluruh hidup kita terus mengalami kekuatan melalui firman. Itu adalah suplai penting dalam hidup kita, karena tanpa firman kita tidak sanggup, kita tidak akan mampu. Itu sebabnya mari kita terus memastikan keterhubungan kita dengan Bapa di sorga akan memastikan seluruh hidup kita ada di dalam kekuatan firman. Karena hanya oleh firmanlah yang menyanggupkan dan memampukan kita bisa bertahan. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 4 ayat yang keempat. Jika sudah mendapat, mari kita perhatikan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Oke. Ya, perikopnya di situ pencobaan di padang gurun. Ya, kita lihat ayat yang keempat, saudara. Ayat 4 dikatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, kenapa Yesus memberikan jawaban atau statement seperti ini. Kalau kita lihat perikopnya di atas, pencobaan di padang gurun. Ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan, dan setelah ia berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ayat 4 tadi menjadi sentral pembicaraan kita, apa yang akan Mam sampaikan buat kita siang hari ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Perhatikan, Yesus menjawab, ada tertulis.
manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, seringkali dalam proses perjalanan hidup kita, kita selalu terjebak. Dan seperti yang Mam sampaikan hari Minggu, ketika kita tidak hidup di dalam roh, tetapi terus menjalani kehidupan dalam kedagingan, maka ini menjadi tempat di mana iblis punya akses untuk menghancurkan hidup kita, untuk mengintimidasi hidup kita. Dengan kata lain, kita tidak akan mengalami satu kehidupan yang terus berkemenangan, tetapi sebaliknya, kita akan selalu pikiran kita dikacaukan. Kita hanya berpikir tentang makan dan minum, hal-hal yang hanya sementara dan tidak berfokus pada nilai kekal. Itu sebabnya saudara perhatikan di sini bahwa hal-hal yang sering kali terjadi dalam hidup kita, ada begitu banyak cobaan, tantangan, masalah, persoalan yang terjadi di setiap pribadi, di setiap keluarga, diakibatkan oleh karena seringkali terbukanya celah di dalam hidup kita. Iblis senantiasa berusaha untuk punya kesempatan. Selalu dia menunggu dan menanti. Ketika Yesus dalam pencobaan di padang gurun, dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam, perhatikan, artinya Yesus mengalami satu kehidupan yang luar biasa, penuh kuasa, di dalam kuasa dan otoritas yang sebagai anak Allah yang hidup. Ini menjadi teladan bagi kita, bahwa Yesus terus memastikan dia memiliki satu passion, dia memiliki satu kegairahan. Itu sebabnya saudara perhatikan, ketika kita mulai terus hidup kita mengalami kondisi di mana kita tidak lagi berfokus kepada hidup dalam kedagingan, tetapi terus mengalami direstorasi, terjadi pertobatan dari setiap sisi-sisi kehidupan kita, maka mempercaya kita akan mulai, saudara perhatikan, kita akan mulai menawan semua pikiran yang berpikir, pikiran duniawi, pikiran yang khawatir, takut, kecewa, bimbang, menaklukkannya kepada kuasa Kristus sampai ketaatan kita sempurna di dalam Dia. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dan 6. Ini penting bagi kita. Itu sebabnya saudara perhatikan, pertobatan dari perbuatan-perbuatan kematian menjauhkan kita dari pohon pengetahuan yang, saudara, baik dan yang jahat. Kita sedang belajar untuk terus makan dari pohon kehidupan. Jadi bukan pada pohon yang baik dan jahat, tetapi pohon kehidupan. Perhatikan, pohon kehidupan yang memastikan kita terus terhubung, terus mengalami aliran-aliran kehidupan, bukan kematian. Bukan pohon yang baik dan yang jahat yang akan terus mengkondisikan kita. Iblis punya akses dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya seringkali yang baik menjadi musuh dari yang terbaik. Gereja harus mengetahui, kita sebagai orang percaya harus mengetahui perbedaan antara apa yang baik dan apa yang berasal dari Allah, ya. Tanpa kepekaan ini, saudara, kita tidak akan mungkin bisa menjadi dewasa menuju pada tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus dalam kemurnian dan kesucian. Amin, saudara. Itu sebabnya perhatikan, ketika kita terus bertumbuh, perhatikan baik-baik, kita harus terus memastikan setiap godaan, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran kedagingan itu, yang karnal itu, setiap kali menggoda kita di dalam proses perjalanan hidup, hanya ada dua pilihan, saudara, taat pada daging atau taat kepada Allah, yaitu hidup di dalam roh. Kalau saudara taat kepada Allah, maka saudara, kita akan memastikan kehidupan kita yang terhubung dengan pohon kehidupan yang baik itu akan membawa kita makin hari makin bertumbuh. Roh kita makin kuat. Kita tidak lagi berjalan di dalam kedagingan, kemanusiawian, kepalsuan. Tetapi sungguh-sungguh kita mengalami bagaimana kehidupan kita yang terus dipenuhi oleh firman, sehingga mindset kita, pola pikir kita tidak lagi mudah terpengaruh, tidak lagi mudah terseleweng, tetapi kita terus fokus dari hari ke hari di-set di dalam kebenaran. Pada saat saudara, misalnya contoh secara konkret setiap hari, saudara tergoda menjadi khawatir, saudara harus memastikan pikiran kekhawatiran tidak menguasai engkau. Sebaliknya yang ada adalah pikiran tidak khawatir. Kenapa engkau tidak khawatir? Karena janji Allah pemeliharaannya
hanya melihat dan merenungkan, memperkatakan janji Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Sebab ketika kita khawatir akan hidup, Alkitab berkata dalam Amsal pasal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Amin, saudara. Jadi ketika saudara khawatir, tentu saudara tidak akan bisa mengekspresikan kebenaran yang ada di dalam dirimu. Tetapi sepenuhnya engkau ada di dalam kuasa kedagingan, kuasa kemanusiaan yang melihat keterbatasan kita manusia, melihat ketidaksanggupan kita. Tetapi kalau engkau ada di dalam kehidupan roh, engkau terus berfokus dibangun dalam kehidupan roh, maka firman akan selalu menolong engkau. Itu sebabnya pastikan Matius 4 ayat 4 dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu yang harus menyumbat segala pekerjaan setan yang membuat engkau khawatir, takut menjalani kehidupan. Amin. Ini perlu terus terjadi restorasi. Melatih diri kita. Perhatikan baik-baik. Melatih diri kita untuk terus percaya bahwa hidup kita bukan lagi dikendalikan oleh kedagingan. Tetapi ketika engkau berfokus membangun hidupmu diselaraskan di dalam kebenaran, maka engkau akan selalu melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Engkau akan selalu merenungkan firman setiap hari. Maka itu akan membedakan engkau. Engkau akan alami bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menolong engkau. Entah bagaimana, mungkin saudara bergumul untuk sesuatu hal, ada selalu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya alihkan pemikiran kita kepada Tuhan, bukan kepada hal yang fakta. Fakta, saya ulangi sekali lagi, fakta yang berbicara. Tapi izinkan firman berbicara. Firman berbicara, karena orang benar hidup oleh iman. Fakta apapun dapat berubah. Ibrani 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Itu saudara akan membawa kita dan menolong kita. Walaupun secara fakta engkau tidak melihat itu terjadi, tetapi engkau terus membangun, men-set pikiranmu, memastikan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan, memastikan seluruh kehidupanmu di kondisi ini engkau percaya firman-Nya menolong engkau. Tidak ada sesuatu yang akan bisa menolong engkau apabila engkau tidak meyakinkan dirimu. Firman harus engkau terima, firman harus di-download bagi engkau, dan itu menjadi kekuatan. Sehingga pada saat engkau mengalami khawatir, takut, bimbang, engkau tahu rohmu akan bangkit dengan penuh keperkasaan dan mulai mendeklarasikan firman dan memperkatakan, aku percaya di dalam Dia ada kepastian. Aku percaya di dalam Dia berjanji akan senantiasa menyertai, akan senantiasa memelihara, akan senantiasa menolong di tengah-tengah kondisi dan keadaan apapun. Amin, saudara. Nah, persoalannya adalah, apakah saudara punya material firman? Pertanyaan saya adalah, apakah saudara punya material firman? Atau firman sudah menjadi familiar? Kita hanya menjadi orang-orang beragama, tetapi menjadi agamawi. Perhatikan baik-baik. Kita mungkin beribadah, kita mungkin tahu firman itu, tetapi engkau tidak men-set pikiranmu, men-set seluruh hidupmu, perasaanmu, kehendakmu di dalam firman. Bahkan tubuhmu secara pribadi. Setiap kita secara tubuh, jasmani, saudara mulai memperkatakan firman. Ancungkan tangan, buat apa yang bisa engkau kerjakan, engkau lakukan. Maka Tuhan akan membuat engkau diberkati, kau berhasil. Kalau engkau hanya duduk, lalu mungkin memikir-mikir, khawatir, ada pekerjaan apa yang bisa engkau kerjakan. Perhatikan, Alkitab berkata, belajarlah, pemalas belajarlah kepada semut. Karena seringkali kita sendiri. Coba ambil gitar, naik doa, baca firman, atau ambil waktu dengan Tuhan dan mulai mendeklarasikan firman. Tapi yang terjadi apa? Kita terbawa dengan pikiran kita, takut, khawatir. Plus, saudara menghibur diri dengan apa? Nonton, mengisi kehidupan bukannya firman, tetapi makanan yang tidak memberikan kekuatan. Halo saudara? Itu sebabnya hidupi firman. Engkau khawatir, hidupi firman. Engkau takut, hidupi firman. Perkatakan firman, bangkit di dalam roh. Ambil waktumu doa, engkau mulai nego dengan Bapa. Nego di ruang tata, engkau mulai doa. Keadaan
tetapi aku deklarasikan firman. Aku hidupi firman, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan tidak akan menguasai dan melumpuhkan imanku. Amin, saudara. Karena Tuhan akan terus membawa kita, melatih kita. Firman tidak cuma sekedar kita dengar, lalu kita kutip, tetapi kita harus menyelaraskan hidup kita dalam kebenaran. Selaraskan hidup kita dalam kebenaran artinya sifat kita, tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita, pikiran kita harus diset dalam kebenaran. Untuk mempercayai Tuhan, mempercayai Dia. Tapi saudara, secara tindakan lahiriah kita harus aktif, saudara. Jangan mengisi waktu-waktu kita dengan bermalas-malas, saudara, seperti orang bodoh, ya saudara. Pergunakan waktu yang ada, baca firman, menyanyi, menyembah, berdoa, lakukan tindakan itu sehingga Tuhan membuka pintu-pintu yang mungkin tertutup menjadi terbuka. Ya, amin, saudara. Itu sebabnya saudara perhatikan, kita kemarin sudah belajar tentang pewahyuan firman. Amin. Pengetahuan pewahyuan firman akan datang kepada kita, akan membawa kita dan men-set kita dari hari ke hari. Kebiasaan hidup kita yang terpola, ya, firman sudah familiar kita dengar, yes, amin, itu biasa, itu lata. Sudah harus berbeda, saudara. Kita harus merestorasi hidup kita. Kita harus terus memastikan bahwa unsur penting ini harus ada di dalam kita. Kita tidak cukup hanya beriman. Kita tidak cukup hanya sekedar terima firman lalu ya firman Tuhan seperti ini. Tapi setiap hari engkau harus terus membangun hubungan dengan Tuhan untuk memastikan engkau tidak mudah menjadi khawatir, tetapi engkau makin kuat, makin strong, dan percaya apa yang tidak ada Tuhan mulai adakan. Mungkin masih, dengan kata lain bahasa saya, masih jauh, bahkan mungkin pintu tertutup, tapi dengan doa yang mendesak, doamu terus menyelaraskan diri, dan engkau percaya hanya Dia jaminan, hanya Dia sumbernya. Engkau percaya itu akan datang, pintu terbuka dan itu akan datang menghampirimu. Itu iman, saudara. Amin. Jadi apa yang tidak ada tapi kita imani. Amin, saudara. Apapun, saudara, hukumnya, rumusnya adalah seperti itu. Itu secara rohani. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, terus dibangun di dalam roh, maka perhatikan, hidup kita akan terus dibenahi oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya, saudara, ketika pewahyuan firman datang dalam hidup kita, semua kebiasaan-kebiasaan kita ini harus berubah. Jadi kita harus masuk di dalam pertobatan. Kondisi di mana pertobatan itu jangan saudara artikan bertobat terima Yesus waktu awal pertama. No, tidak itu. Tidak cuma itu, saudara. Setiap hari harus terjadi pertobatan. Setiap hari kita harus sadar bertobat, memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Kalau kita terkoreksi oleh firman, jangan bela diri. Karena artinya ada banyak kebiasaan hidup yang tidak selaras dengan firman. Kita tidak sadari, kita terus menjalani kehidupan itu. Bukankah itu kehidupan duniawi? Bukankah itu kehidupan manusiawi? Bukankah itu kehidupan penuh dengan kedagingan? Sifat-sifat duniawi yang kita terus lakoni. Tapi kita tidak sadar. Oleh karena itu, terus memastikan engkau, firman Tuhan, pewahyuan firman ini datang supaya mengubah sifat dasar kita. Kebiasaan kita hidup setiap hari tidak lagi dalam kedagingan, tidak lagi menjalani kehidupan secara manusiawi, sambil menunggu, sambil menanti, tapi tidak berbuat apa-apa. Engkau harus aktif. Setiap hari selaraskan hidup. Jangan lagi isi waktumu dengan hal-hal yang lain yang tidak berguna. Engkau tahu hal-hal mana itu. Beresin kebiasaan yang buruk. Baca firman, renungkan firman, doa, sehingga perjalanan hidup ini menjadi indah. Artinya hal-hal yang kita khawatirkan, makan, minum, berdoa. Alkitab berkata di dalam Matius pasal 6 itu, saudara, dikatakan berdoalah, diajarkan doa Bapa kami. Sehingga, saudara, kehidupan kita ini terus ada keterhubungan. Jadi masalah-masalah soal penghidupan kita tidak lagi membebani kita, karena kita tahu Tuhan akan selalu menolong kita. Yang pasti tentu berkaitan dengan hidup kita setiap hari juga harus bagaimana kita berharap sesuatu yang baik, tetapi kita juga harus lakukan yang terbaik. Kita tidak boleh kita harus menunjukkan sifat, ya, sikap hati kita kepada Tuhan dalam keseharian kita, bukan karena manusia, bukan karena siapapun, tapi itu kesadaran yang harus kita bangun. Amin. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, masa-masa pertobatan setelah pewahyuan firman
Artinya koreksi, firman Tuhan sudah datang mengekspos. Ada hal-hal yang terkoreksi dalam diri kita. Kita harus berubah, alami perubahan. Tahap-tahap di mana kita direstorasi, dipulihkan, sehingga hidup kita makin maksimal. Kita makin menjadi orang percaya yang kuat, tidak mudah lagi mengalami kondisi yang melemahkan, ya, menjadi sandungan bagi orang lain. Tetapi hidup kita terus terpola dengan benar. Dari hari ke hari kita berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai. Harusnya kita sadar. Amin. Karena saudara begini, ketika saudara hidup, mungkin kita secara kebutuhan ekonomi mungkin tidak cukup, tapi saudara harus belajar untuk terus men-set hati, men-set hidup kita di dalam kebenaran. Itu tidak harus mesti membuat kita menjadi pikiran, stres. Doa, baca firman, renungkan firman, deklarasi firman, ambil waktu doa, sehingga engkau akan melihat apa yang masih mungkin tertunda, masih tertutup. Tuhan buka, Tuhan bawa untuk kita menikmati. Bukan kita bermalas-malas. Tidak, kita harus terus men-set hidup kita. Mungkin perbedaannya dengan orang yang memiliki uang. Mungkin mereka merasa semua ada, semua lengkap, tidak perlu mereka bersusah-susah. Tetapi saudara, dalam perbedaan hidup, apakah mereka dalam kecukupan itu mereka memiliki damai Tuhan? Itu yang membedakan saudara. Nah, kalau mereka terus men-set hidup dalam kebenaran, artinya ya mereka mengalami kehidupan yang masa damai, masa tenang. Karena secara lahiriah mereka juga hidup cukup, tetapi roh mereka, hati mereka, hidup mereka benar-benar kepada Tuhan. Nah, kita saudara, kita mungkin perlu berjuang dan lain-lainnya. Kita tidak bisa harus memaksakan hidup seperti orang lain. Itu solusinya adalah mari kita terus rubah ya pola hidup yang salah. Kita harus memiliki hati, kita perlu bekerja. Kadang-kadang mungkin kita melakukan tindakan-tindakan, misalnya contoh demi untuk kebutuhan terpenuhi, mulai memotong kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai. Apa yang bisa kita lakukan? Kerjakan, kita tidak usah gengsi, tidak usah malu. Mungkin jualan, mungkin apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena saudara, apa yang kita kerjakan oleh tangan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita berpangku tangan bermalas-malas, ya tidak bisa saudara. Kita tentu akan terus mengalami juga kehidupan yang kurang. Itu sebabnya harus jasmani dan rohani kita harus set. Saya percaya orang yang diset dalam kebenaran akan selalu punya ide, akan selalu punya inspirasi. Dia mau buat apa, dia mau lakukan apa. Bukan sebaliknya menyerah, pasrah, malas dan lain-lain. Tentu tidak saudara. Amin. Itu sebabnya kita butuh hikmat Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan membawa kita bersama-sama. Amin. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan ini harus terus men-set seluruh hidup kita, mengoreksi seluruh hidup kita, saudara ya, sehingga hal-hal yang terkoreksi itu kita harus segera responi. Ada hal-hal yang Tuhan misalnya Roh Kudus menaruh kita harus lakukan apa? Kita ikuti, karena mungkin di situ menjadi jalan gitu. Itu menjadi tempat di mana akses di mana Roh Kudus akan mengkoneksikan kita, mungkin dengan orang-orang, dengan siapapun, faktor-faktor orang di sekitar kita. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita terus sadari bahwa hidup kita terus dibenahi, bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk ketika di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Kondisi mungkin satu yang terbesar yang sangat memukul kita semua adalah soal ekonomi. Mungkin gaji menurun dan lain-lain karena kondisi inflasi, kondisi seperti yang untuk kita di rumah rohani di sini, Mam sudah sampaikan tentang bagaimana kondisi hari-hari ini. Kita tahu bahwa terjadi penurunan secara ekonomi. Lembu tambun yang Mam sudah sampaikan itu ya, pewahyuan tentang masa lembu tambun, lembu kurus, lembu berdarah sampai lembu mati. Nah, ini harusnya terus mindset kita. Kita tidak boleh menjadi bermalas-malas. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di masa-masa ini? Lakukan saudara. Mungkin hal sederhana sekalipun, hanya soal mungkin dalam rumah misalnya kita ada sepenggal tanah, kita bisa tanam mungkin rica, mungkin apa yang harusnya dalam kebutuhan pokok setiap hari, sehingga kita tidak lagi harus membeli. Karena kita tahu bagi ibu-ibu rica itu kebutuhan pokok untuk masak ya. Sekarang rica masih main di atas 70-an, 80-an ke atas. Kalau yang dapat 50-an ya puji Tuhan. Itu harga rica 1 kilo. Contoh saja.
Amin saudara. Jadi hal-hal yang sederhana untuk membawa kita. Karena saudara dari segi mungkin penghasilan, keuangan kita mungkin tidak mencukupi kebutuhan. Jadi saudara kita harus berhikmat. Walaupun mungkin menanam tumbuh 3 bulan, kangkung mungkin 4 bulan, berapa bulan saya tidak tahu. Mereka yang sudah menanam itu sangat baik sehingga bisa terus belajar. Amin saudara. Mama hanya kasih contoh saja. Jadi mari kita berpaling dari kehidupan yang terkoreksi oleh kebenaran. Kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita mengalami kehidupan yang terus terbenahi. Kita mengalami kehidupan yang terus di-set dalam kebenaran. Amin saudara. Dan memastikan hidup kita terus mengalami peningkatan, ada kemajuan. Kalau misalnya contoh saja dan kebiasaan hidup kita setiap hari. Kebiasaan kita kalau tidak ada kerjaan misalnya, ya paling bikin apa kalau sebagai ibu rumah tangga? Ya seringkali misalnya contoh duduk ya nonton, main HP. Ya coba saudara lihat kebutuhan di dalam rumahmu, mungkin nyuci, mungkin apa lagi. Hal-hal yang lain mungkin rapikan rumah, rapikan apa lagi, mungkin halaman, mungkin apa lagi yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak terus menjalani kehidupan biasa yang sebenarnya firman sudah mengoreksi, tetapi kita terus menjalani kehidupan seperti itu. Harus berubah, memperbaiki waktu-waktu kegiatan kita yang kita lewati setiap hari. Sehingga ini juga menjadi pintu di mana Tuhan mulai men-set kita, Tuhan mulai mengirim, memberikan kita ide sehingga kita menjadi terlatih, kita menjadi pribadi yang punya ya mudah sekali mendapatkan inspirasi, ya mendapatkan ide-ide yang baru, apa yang bisa kita lakukan. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita terus men-set hidup kita di dalam kebenaran. Bertobat dari kehidupan yang tidak akurat. Ya selalu berpikir apa yang bisa saya lakukan hari ini. Amin saudara. Karena ketika pembersihan terjadi, perhatikan, ketika pembersihan terjadi, saudara, sedikit cerita saudara ya, Mam berapa saat ini tuh di rumah ya, di rumah itu ada renovasi rumah, jadi ada banyak yang berubah dan saya karena begitu sibuk ya, waktu-waktu saya seringkali limit sekali, saya harus semua waktu itu terpakai. Saya menyimpan ini, entah itu bunga, entah itu halaman, mulai dari dalam rumah sampai keluar. Jadi contoh tadi, saya harus lari-lari, saya harus menyempatkan jam 11 saya sudah harus mandi, saya bersiap setengah jam, saya pastikan jam 12 kurang 15 menit saya sudah di gereja untuk siap live streaming. Jadi hal-hal seperti ini saya sebagai pemimpin, kalau ini tidak terpola, saya menjadi pemimpin yang tidak menjadi contoh dan teladan. Saya harus memastikan waktu-waktu itu, sebabnya saya berbicara kepada saudara, jangan bermalas-malas. Saya harus memastikan, bayangkan saudara, saya harus berlari-lari. Anak saya karena dia masih kuliah online, saya bilang oke, kau kuliah online, Mama mengerjakan semua apa yang saya bisa kerjakan. Terakhir saya masih bisa lihat jam. Saya tanya dia, masih berapa jam nak? Dia bilang masih sekian jam. Saya pastikan saya masih bisa nyuci mobil. Saya harus menyuci, saya pastikan. Jangan orangnya neces, mobilnya kotor. Jika masih sempat, saya bersihkan. Saya cuci mobil saya. Jadi saya cuci cepat-cepat. Saya sambil bertanya, Dek sudah jam berapa nih? Amin saudara. Jadi mari kita pastikan seluruh hidup kita terus di-set dalam kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran, saudara, masa halaman kotor, rumah kotor, berantakan, bau. Aduh, minta maaf jika mau bicara ini. Amin saudara. Tidak sebersih yang mungkin seperti yang lain teratur, tapi paling tidak mari kita mulai melatih diri kita. Amin saudara. Oh iya, saya berlari-lari. Ini kita bagi tugas, oke? Saya bilang sama anak saya, si Ayu, oke, Mama sudah mau mandi, mau turun, you masak. Mam sudah belanja apa yang dia harus masak, kau masak, Mama turun untuk live streaming siang ini. Jadi saudara, semua terarah, semua berjalan. Nanti setelah itu ya ada waktu di mana kita bisa santai. Kalau Mamnya tidak, kemarin sudah ujian, terima kasih semua buat doanya, buat supportnya, buat dukungan seluruh keluarga rohani. Jadi Mam kemarin sudah ujian, ya saya dapat jadwal sore dan puji Tuhan dinyatakan lulus, tetapi dengan catatan itu biasa, perbaikan tesis, harus ada perbaikan. Jadi selama 2 minggu diberi waktu sebelum wisuda.
Jadi saudara tolong terus kita saling mensupport semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Amin. Itu salah satu contoh. Jadi saudara, kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, ya kita juga akhirnya susah untuk diset dalam kebenaran. Susah untuk kita terus bertumbuh melihat ada peluang-peluang. Jadi saya sudah set ini berpikir tanah sedikit itu saya bisa tanam apa gitu. Karena kemarin anak-anak sudah tanam. Jadi ada sepenggal tanah di pinggir pagar itu di rumah mam karena kemarin sudah renovasi. Ya ada sedikit tanah, mungkin kita tanam rica, tanam sayur. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan kita bermalas-malas, kita harus terus aktif. Membiarkan hidup kita untuk terus ada dalam kebenaran. Kita tidak duduk-duduk berjam-jam dari pagi. Apa? Evaluasi. Apa yang saya lakukan? Kita harus evaluasi. Berani untuk berubah. Berani untuk mengalami terobosan. Bukan dari pagi sampai malam terus begitu. Besok lagi begitu. Padahal firman Tuhan sudah datang. Inilah kelemahan kita. Kita tidak mendisiplin diri. Firman sudah datang mindset kita. Kebenaran sudah datang mindset kita. Tetapi itu berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja. Ini tidak dibangun secara akurat. Hidup kita tidak dibangun secara akurat dalam kebenaran. Yang terjadi akhirnya, ya terjadi banyak masalah juga. Ketegangan, konflik batin dengan keluarga, mungkin suami atau istri atau anak-anak. Hanya karena soal mungkin misalnya contoh, soal sapu rumah, soal bersih rumah. Itu bisa jadi masalah karena kita malas. Itu loh. Amin saudara. Sorry jika mam ini harus sampaikan. Kita tidak bisa bicara tinggi-tinggi kalau hal kehidupan kita sehari-hari belum bisa jadi berkat. Kita harus terus memastikan, terus berubah, terus berubah. Pastikan, jangan cuma 1 minggu berubah, habis itu kembali lagi. Harus terus lihat peningkatan. Kan saudara sudah terlatih fisikmu untuk taat, disiplin diri. Engkau mulai dibawa Tuhan, Tuhan mulai kirim berkat. Mungkin contoh usahamu, engkau punya kelebihan keahlian masak, bikin kue, engkau mulai bangun itu sehingga ekonomi keluargamu meningkat. Ada resources, engkau mendapatkan keuntungan, puji Tuhan. Daripada yang kemarin-kemarin. Jadi setelah terjadi perubahan, firman bekerja, merestorasi kita, ya puji Tuhan. Anak-anak lagi libur begini, mungkin mereka bisa jaga di depan atau bagaimana, bisa kan? Itu saudara, amin. Jadi itu hanya intermezzo saja. Tapi mam coba bukakan sampai ke situ sehingga mungkin secara ekonomi ya semua kita mengalami kondisi itu. Secara ekonomi gaji menurun, kebutuhan kita banyak, kebutuhan anak sekolah, belum kebutuhan hari-hari kita. Yang punya rumah puji Tuhan, tapi kalau yang kos lagi ya harus bertindak bikin apa gitu. Jangan cuma menunggu berharap orang lain. Misalnya contoh atau berharap dari penghasilan yang mungkin juga tidak cukup. Kita harus berusaha, hikmat Tuhan datang, kita diberi sehat, diberi kekuatan untuk bisa terus berkarya. Apa yang bisa menambah penghasilan. Amin saudara. Saya lihat orang-orang wah luar biasa. Cuman sorry saya tidak punya kelebihan itu. Untuk bikin kue luar biasa, jual online dan lain-lain. Coba saudara, amin. Oh Roh Kudus tolong jaringan semua mendengar tapi tetap berdoa untuk jaringan. Amin saudara. Tuhan tolong kita. Jadi pertobatan, perubahan sikap hidup itu, kebiasaan hidup ini harus terus kita kejar. Kemarin dosen bertanya kepada saya, caranya maksudnya membangun karakter Kristiani, gitu itu judul mam. Kepemimpinan Gembala Sidang Perempuan sebagai pelaksana PAK dalam membangun karakter Kristiani warga jemaat. Itu ditanyakan salah satu bagian. Bagaimana engkau bisa mengukur perubahan dalam jemaat? Ya dari kesaksian hidup mereka setiap hari. Kalau mereka menjalani kehidupan setiap hari masih menjalani kehidupan duniawi, artinya tidak ada perubahan. Padahal pembinaan karakter setiap hari itu terjadi. Nah ini salah siapa? Salah kita, salah pribadi warga jemaat yang tidak memberi diri, tidak tertarik, tidak mau meresponi firman dan tidak mau berubah. Sehingga yaitu akibatnya yang menjalani kehidupan tetap menjalani kehidupan dengan kehidupan keduniawian. Ya, padahal sebenarnya mungkin ada hal-hal peluang-peluang yang luar biasa yang bisa Tuhan bawa kita dan set hidup kita. Karena kita memberi diri kepada Tuhan. Katakan amin. Tuhan tolong jaringan semua berjalan dengan baik. Amin saudara. Nah itu sebabnya kita harus memastikan firman Tuhan itu menjadi asupan penting. Firman Tuhan harus menjadi suplai penting. Firman Tuhan akan mengoreksi kita. Karena kalau firman Tuhan sudah mengoreksi, tidak ada alasan. Kalau engkau tidak meresponi firman, salahmu sendiri. Artinya
yang kau jalani kehidupan yang seperti itu, tidak alami kemajuan. Ya marah, ya terus emosi, terus takut, tetap khawatir, begitu-begitu terus. Tapi kalau engkau menghidupi firman, engkau akan terlatih, engkau akan memiliki pengharapan penuh di dalam Tuhan. Dan ketika engkau dibangun secara akurat, hidupmu tak akan sama. Amin, saudara. Oleh karena itu, mari saudara terus beri diri kita kepada Tuhan, merefleksi kembali kepada Tuhan, ya, memberi diri, refleksi hati kita untuk kita beri kepada Tuhan melalui kebenaran yang sudah kita terima, dan kita terus minta kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita harus merestorasi hidup kita kembali kepada kesadaran kita. Ingat baik-baik, restorasi itu harus mengembalikan. Ketika restorasi terjadi, respon kita itu bicara tentang kesadaran. Respon kita, kesadaran kita akan mendapatkan kembali, dengar baik-baik, akan mendapatkan kembali bagaimana hidup kita akan diselaraskan melalui pewahyuan firman itu. Amin. Jadi saudara, sekali lagi, kembalikan kesadaran kita. Kita harus sadar bahwa orang lain bisa berubah, orang lain bisa menjadi lebih baik, kehidupan menjadi lebih baik. Tentu itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kita harus menyelaraskan diri kita, melatih tubuh kita untuk terus dibangun di dalam kebenaran. Amin. Pikiran diperbarui tentunya, itu yang pertama. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu yang berubah, kesadaran itu datang dalam kita karena firman pewahyuan itu datang, maka kesadaran itu muncul. Begitu kesadaran itu muncul, saudara, pikiran kita mulai diset dalam kebenaran bahwa saya harus berubah. Jadi pikiran ini nomor satu, medan di mana engkau harus merubah. Ada sebuah perbandingan yang lama dengan yang engkau akan jalani, kehidupan yang baru itu, kehidupan yang terpola, maka engkau akan terdorong, engkau akan berusaha. Amin. Jadi kesadaran untuk memunculkan suatu keinginan, pikiran ini membawa kita untuk kita berubah. Amin. Untuk mengalami kebaikan Bapa, kebaikan daripada firman itu, janji daripada firman itu akan bekerja membawa kita, memampukan kita, menyanggupkan kita. Sehingga saudara, ketika kesadaran itu ada pada kita, perhatikan baik-baik, ketika kesadaran itu ada pada kita, maka saudara, artinya kita benar-benar mengakui. Waktu kita sadar, kita mengakui, benar, saya harus berubah. Benar, kondisi saya seperti ini, keadaan saya seperti ini, betul tidak? Sehingga ketika kita menyadari kekurangan itu, hal yang kita sadari ini melalui kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Pada saat itu, mulut kita, dengan baik-baik, mulut kita ini harus benar-benar mengakui ketidaktaatan kita. Jadi jangan tunjuk lagi orang lain. Amin. Begitu pikiran mengadakan perbandingan tadi nomor satu, bagian di atas itu saudara, Mam sampaikan tadi. Kesadaran itu dan pikiran kita mengolah, oh iya saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik. Iya, kehidupan saya ini akan mengolah, merenungkan, membawa kita. Kok setiap hari-harimu tuh begini. Itu pikiran. Apa yang harus kita lakukan? Mulut kita harus mengucap, oke, saya selama ini tidak taat, saya selama ini masih begini, masih begitu, saya harus berubah. Gitu saudara, amin. Jadi kita harus memutuskan bahwa kita harus kembali, amin, kembali untuk meraih kesempatan itu. Kita harus berubah, amin saudara, kita harus berubah. Lalu saudara, ketika saudara mengambil keputusan untuk berubah, saudara perhatikan, itu menjadi mantap ketika saudara setiap hari menemukan kembali jalan-jalan kebenaran itu, dan engkau mulai hidup disiplin. Jadi tidak lagi mengikuti begitu ada sesuatu yang terjadi, responnya cepat, negatif, sikap hati menjadi meledak-ledak. Tidak, sudah harus belajar tetap tenang, tetap kuasai diri, taati firman, disiplinkan dirimu, maka engkau mulai menemukan jalan kebenaran itu akan terus men-set engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Amin saudara. Mari saudara, kita harus menyesali, ya menyesal, artinya saudara kita harus sadar bahwa kita perlu berubah. Jadi tidak cukup, karena banyak dari kita merasa sudah cukup, saya sudah baca firman, doa, tapi dalam sikap hati kita, dalam perbuatan kita, kebiasaan hidup, gaya hidup setiap hari itu masih banyak hal yang salah. Saudara, itu sebabnya mari pastikan
pewahyuan firman datang, tujuannya adalah men-set hidup kita sehingga menjadikan kehidupan memiliki karakter Kristiani yang kuat, memiliki karakter kehidupan sebagai orang percaya yang tidak mudah termakan oleh isu, termakan oleh semua hal yang iblis lontarkan, intimidasi, apa kata orang, tidak lagi, tapi kita terus hidup makin strong dari hari ke hari, tidak termakan oleh isu-isu, tidak terpengaruh oleh kondisi seputar hidup kita, selalu tenang, dapat menguasai diri, karena kita di sini terus memanggil kita semua, terus menyelaraskan kita, ayo selaraskan diri, alami perubahan, restorasi harus terjadi, karena ke depan kalau kita sudah terlatih, kita tidak akan lagi mudah terdistract oleh apapun, dan kita tahu ketika jalan kedagingan kita ini kita tutup, kita mulai mempolakan hidup dalam kebenaran, iblis tidak punya akses untuk masuk, dan dia punya kesempatan untuk menghancurkan kita. Amin saudara, itu sebabnya mari siang hari ini mempercaya ya saudara, prinsip-prinsip kebenaran ini di dalam Lukas, mengambil di dalam Lukas ya, kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Bagaimana sikap seorang anak yang terhilang itu, dia pergi, dia meminta semuanya dan dia pergi. Jadi ambil dari firman ini, dan saya percaya saudara, menyesal tidaklah cukup. Dengar baik-baik, menyesali kondisi kita itu tidaklah cukup. Dengar baik-baik, menyesal dan terus bertindak, disiplin setiap hari, kebiasaan kita yang misalnya contoh. Jadi jangan tertuduh. Contoh, dari pagi sampai sore marah-marah terus. Nah ini, bagaimana engkau bisa mendisiplin diri untuk tidak marah di dalam hidupmu setiap hari? Men-set pikiranmu, menguasai diri. Justru sebaliknya, engkau harus menghidupi 9 buah roh, 9 sifat Roh Kudus. Amin. Sabar, penuh kasih. Jadi kalau kata-kata biasa meledak-ledak, ya harus turunkan. Itu salah satu contoh. Karena kalau tidak, saudara, engkau akan terus dengan gaya hidup seperti itu. Emosi, kadang-kadang kalau emosi bisa seperti kesetanan, ya bisa membahayakan korban. Nanti ada mungkin kalau itu suami, kalau itu istri, mungkin dapat tinjukan. Tapi saya percaya tidak ada lagi di jemaat kita. Hanya hal-hal kecil yang harus terus kita ubah. Mungkin anak-anak ya, jangan sampai anak-anak jadi sasaran pelampiasan dari emosi kita. Betul tidak? Atau barang, tidak boleh, itu tidak normal. Itu kehidupan orang yang belum diubah. Hidup kita sudah diubah. Kita berkata dalam Yohanes pasal 5, dikatakan di sana, memang kamu sudah berbuah ya di dalam firman Tuhan, tapi kamu harus terus dibersihkan. Jadi coba kita lihat. Roh Kudus tolong. Yohanes, coba kita lihat. Yohanes pasal 15 apa ya? Yohanes pasal 15. Oke. Ya, Yohanes pasal 15 dikatakan begini ayat 3, saudara. Ayat 3 dikatakan begini, ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diibaratkan hidup kita seperti pohon anggur ya. Dikatakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita sudah berbuah memang, tetapi saudara, kita dibersihkan dari hari ke hari, terus dibersihkan. Tuhan akan terus menyelaraskan kita melalui firman yang diimpartasikan supaya kita terus mengoreksi. Jadi jangan familiar dengan firman, perhatikan firman, dengar dan mulai sikap hati kita ini, respon kita ini. Firman ini datang, oh masih ada bagian ini dalam hidup saya, oh saya terkoreksi oleh firman ini. Jangan lihat orang yang menyampaikan. Itu bukan untuk sengaja membuat engkau supaya engkau terluka, bukan. Tapi itu karya bagaimana Roh Kudus terus men-set kita, terus membangun kita. Jadi jangan fokus kepada firman-Nya, mungkin kepada orang yang menyampaikan. Tidak usah, itu hanya anugerah untuk bisa men-set kita bersama-sama. Perhatikan, supaya ia lebih banyak berbuah. Apa? Lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita lebih banyak berbuah. Berbuah menjadi berkat, menjadi kesejukan dalam keluarga. Suami berperan sebagai suami yang bertanggung jawab. Istri juga menjadi penolong, bukan sebaliknya. Amin saudara, makin bijak dari hari ke hari, makin bijak bagaimana membawa kehidupan ini. Ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih. Oke, jelas ini. Ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita. Kita harus melekat dengan Tuhan, melekat dengan kebenaran. Karena kebenaran itu akan membedakan kita. Kebenaran itu akan mengamankan hidup kita. Kebenaran kita hidup itu akan menolong kita. Sehingga di masa itu kondisi-kondisi yang tidak enak, kebenaran itu menjadi jaminan kita. Amin saudara. Siapa kebenaran? Yesus itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin saudara. Yesus adalah pola, Yesus adalah model kita. Jadi saudara, biarlah hati kita terus terkoreksi oleh firman. Dikatakan di sini, akulah pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus digambarkan. Pokok anggur itu adalah Yesus, ranting-rantingnya itu adalah kita. Karena itu kita harus tinggal. Kalau hidup kita jalani dengan kekuatan kita, akal kita, kemampuan kita dengan baik-baik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab di sini berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Saudara mau berbuah banyak atau sedikit, pilihan ada pada kita. Berbuah banyak dalam pengertian di sini engkau akan menjadi kehidupan, mengalami kehidupan, menjalani kehidupan yang berbeda, dibedakan. Itu yang salah satu bagian dari dibedakan. Karena kita tinggal di dalam Dia. Ingat, kekuatan kita hanya Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan kebenaran diri kita, tapi kebenaran firman. Ketika engkau menghadapi kondisi suamimu, engkau harus terhubung dengan Tuhan sehingga engkau tidak menjadi orang yang akhirnya kepahitan, akhirnya kau salah bertindak. Tapi engkau terhubung dengan Tuhan sehingga segala sesuatu kehidupan yang dibangun di dalam kebenaran, Roh Kudus akan menolong. Selalu engkau akan dimampukan, disanggupkan. Dan pasti ketika engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak akan ada yang bisa membahayakan keluargamu. Sebaliknya, mungkin kita sebagai istri, anak-anak kita perlu terus melekat dengan Tuhan. Amin saudara. Kebutuhan-kebutuhan kita tidak bisa berharap dari kemampuan uang yang kita miliki. Betul tidak? Walaupun memang saudara, semua orang tidak bisa hidup tanpa uang, tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Dia adalah Allah Yehova Jireh. Semua di dunia ini akan bergoncang, tapi kalau kita bergantung kepada Dia adalah sumber, maka Dia bisa memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia mengamankan hidup kita. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Dia mengadakan yang tidak ada jadi ada, sebab Dia adalah Allah Yehova Jireh. Di saat orang-orang mungkin mengalami kesusahan, engkau dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya, mari, apakah engkau terhubung atau tidak? Amin saudara. Oke, itu sebabnya mari yakinkan dirimu untuk ada banyak hal yang terus harus diset dalam kebenaran di masa-masa ini dan hari-hari ke depan. Karena ketika firman Tuhan, pewahyuan firman sudah datang, Tuhan merindukan kita alami restorasi, kita alami perubahan. Karena ke depan makin sulit. Kalau kita juga menjadi orang yang pemalas, kita tidak akan bisa melihat, menikmati berkat Tuhan. Itu sebabnya kok pemalas berdoa, pemalas baca firman. Ya apa yang terjadi? Ya kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik, hanya hidup dari kemampuanmu, kekuatanmu sendiri. Mungkin kekuatan gaji, kekuatan penghasilan, apa yang bisa kau makan, akhirnya mungkin ya sangat-sangat merugikan. Artinya itu sangat berbahaya untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan rumah tangga. Karena kita tidak menghubungkan diri. Ayo kita beri diri kita terhubung secara akurat, responi firman, terus alami firman. Yang juga mungkin merasa cukup, merasa semua ada, tidak boleh ceroboh. Terus jaga kekompakan, terus jaga keharmonisan rumah tangga. Saling menghargai, saling menghormati itu ada. Menghargai suami, posisikan suamimu dengan baik, posisikan istrimu dengan baik. Waktu-waktu ini diatur dengan baik sehingga keluarga bisa selalu terjaga. Kita tidak bisa egois, misalnya istri atau suami dengan semua keinginan tanpa ada satu hal-hal yang baik, quality time keluarga yang baik yang kita atur. Seringkali itu menjadi masalah sehingga celah terbuka. Itu sebabnya mari kita sebagai istri, mam sebagai pemimpin, walaupun sebagai pemimpin, sebagai gembala, tapi selalu belajar juga untuk menghargai Bapa sebagai pemimpin dalam keluarga. Dan saudara juga semua yang sebagai ibu-ibu, sebagai wanita, mari belajar hargai suamimu, izinkan Roh Kudus yang akan terus bekerja. Tingkatkan doamu, tingkatkan penyembahanmu, tingkatkan waktu-waktumu untuk selalu bisa saling pengertian. Jangan buka celah, izin
izinkan Roh Kudus bekerja, sehingga kalau engkau sebagai istri, engkau bisa selalu menjadi penolong. Ingat, istri kita adalah penolong, suami adalah pengayom, suami berfungsi sebagai imam. Karena itu para suami-suami juga harus berfungsi sebagai pengayom, sebagai pelindung bagi keluarga, memperhatikan kebutuhan, keinginan istri, juga kebutuhan, kepentingan anak-anak. Tetapi ini harus selalu bisa berkolaborasi dengan baik. Saling pengertian itu harus dijaga, karena mempercaya tidak akan ada celah iblis masuk dan menghancurkan hubungan kita. Tidak akan ada celah kita berpaling kepada yang lain atau godaan-godaan yang lain, karena kita percaya kita menghidupi firman, roh takut dan gentar akan Tuhan itu ada kepada kita. Amin. Berdoa kita semua terus diset dalam kebenaran. Bagian dari perubahan itu adalah engkau dengan firman. Eksekusi segera, putuskan untuk kesadaran itu menuntun membawamu dari hari ke hari. Hidupi firman, karena orang yang menghidupi firman pasti berbeda dengan orang yang tidak menghidupi firman. Akan ada perbedaan. Orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Menjadi tanda tanya besar jika engkau beribadah, engkau adalah orang benar, tapi tidak ada buah perubahan, tidak ada buah pertobatan. Mari rendahkan hati, jangan menunjuk orang lain. Mam sebagai orang tua rohani menghimbau kita semua, selaraskan hidup kita, bangun hidup kita. Biarlah firman yang mengoreksi kita siang ini. Kita bersama-sama, ingat, bersama-sama. Mau suami, mau istri, kita harus satu hati menjaga kehidupan rumah tangga kita, mengamankan teritori hidup rumah tangga kita. Kedamaian, kebahagiaan itu ada, sukacita, damai sejahtera, kebenaran itu memerintah, sehingga anak-anak kita bisa hidup tenteram, bisa hidup damai. Mereka merasa aman di dalam rumah, mereka merasa ada sebuah pengayoman yang luar biasa. Dimulai dari kehidupan kita terhubung di dalam firman. Amin. Jadi jangan sampai saudara juga sudah sibuk, tidak ada waktu dengan keluarga. Oke? Jadi Mam menutup dengan ini. Mari tetap satu hati, bergandengan tangan. Biarlah firman merestorasi hati kita. Ada kasih mesra yang selalu coba kita menjadi sadar, kita menjadi benar-benar menjadi pribadi yang makin alami perubahan. Amin, saudara. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini, Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Firman-Mu bekerja, firman-Mu terimpartasi dalam hidup kami, bahwa manusia tidak makan dari roti, tetapi dari firman Allah, dari perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Kami berdoa, biarlah kami meresponi firman-Mu, kami terus diset dalam kebenaran. Semua hari tidak akurat, yang keberadaan kami yang masih perlu dibenahi. Ketika firman menegur kami percaya ini masa-masa di mana Tuhan memperbaiki kami, masa-masa pembersihan, supaya kami makin dibersihkan, hidup kami makin menjadi lebih baik, seperti pakaian yang bersih setelah dicuci bersih dengan sabun, maka harum dan keharuman itu disukai, dan pasti pakaian itu akan dipakai. Dan kami percaya juga kehidupan rohani kami juga adalah salah satu contoh. Ketika firman sudah membersihkan kami, hidup kami pasti makin membahagiakan. Baik diri kami, keluarga di sekitar kami, alami sebuah peningkatan hubungan, alami sebuah kehidupan level rohani yang terus makin dewasa. Kemajuan-kemajuan itu kami akan nikmati, tentu dimulai dari keluarga kami, rumah tangga kami, karena kami menghidupi firman. Itu sebabnya saya ini hamba berdoa, cukupkan semua kebutuhan keluarga, setiap rumah tangga, lepas rumah tangga, dan belajar untuk terus berharap kepada Tuhan. Percaya, tidak pernah putus-putus berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman, karena itu akan menjadi hal yang amat sangat penting. Ini adalah akses kami untuk menagih janji bahwa Tuhan tidak pernah biarkan kami yatim piatu. Pasti Tuhan akan berkati kami. Itu sebabnya biarlah ketika hati kami meresponi, ada kesadaran, Tuhan tolong kami untuk bertindak, membangun kehidupan doa, memastikan seluruh hidup kami terkoneksi dengan Engkau. Karena keterhubungan kami dengan Bapa akan membedakan dengan yang lain. Waktu kami berseru kepada Tuhan, terjadi pembenahan-pembenahan. Kami percaya pintu-pintu akan terbuka. Tuhan mengirim berkat-berkat. Tuhan membawa kami dapat menjalani kehidupan hari-hari ini makin kuat, makin strong. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih siang hari ini Bapak. Hamba bersyukur. Seluruh keluarga rohani, hamba berdoa buat Mami Marta sudah sembuh. Dalam nama Yesus, hamba percaya
seluruh keluarga rohani juga mungkin kurang fit, kurang sehat. Kami percaya alami kesembuhan, alami mujizat, karena firman Tuhan mengamankan hidup kami. Firman Tuhan, apa yang kami imani, apa yang kami hidupi, apa yang kami pegang itu kebenaran, dan itu mengamankan hidup kami, karena kebenaran adalah Engkau sendiri. Kami bersyukur siang hari ini seluruh keluarga rohani dilindungi, dijagai, diamankan, baik di kantor, baik yang di rumah, bahkan di mana saja, di luar kota, di dalam kota Timika. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Hari-hari kami lalui dengan damai, sejahtera, sukacita, karena kami dibangun di dalam kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur siang hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk proses ujian hamba kemarin sudah selesai. Terima kasih hamba percaya Tuhan akan menolong juga untuk proses perbaikan tesis. Terima kasih seluruh keluarga rohani yang sudah menolong, menopang dalam doa, deklarasi, sehingga semua bisa dilewati. Terima kasih untuk seluruh teman-teman STTBI Kelas Timika. Terima kasih juga untuk para dosen-dosen penguji. Kami percaya juga Tuhan memberkati mereka, baik secara khusus Pak Kaprodi, Tuhan memberkati. Kami bersyukur seluruh teman-teman yang masih dalam proses sampai hari Jumat mereka ujian, Tuhan menolong semua berjalan dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih siang hari ini kami bersyukur, segala puji bagi Tuhan. Berkati kota kami, kondisi apapun kami tetap percaya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kota kami, dan Tuhan membawa setiap orang di kota ini untuk benar, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hanya Tuhanlah perlindungan kami, hanya Tuhanlah jaminan kami. Hal yang sama juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Indonesia dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kami terus memberkati Indonesia. Apapun krisis yang terjadi, kami percaya belas kasih Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia bebas, Indonesia dilepaskan dari segala kondisi yang terjadi. Indonesia sehat, Timika sehat, seluruh kota-kota sehat, karena Tuhan melihat pertobatan kami. Terima kasih Bapak, biar di masa-masa hari-hari kebangunan rohani di akhir zaman ini, kami semua sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, memastikan pengajaran firman merestorasi seluruh hidup kami. Dan sebagai umat Tuhan, kami percaya terus tersedia dibangun sehingga memiliki kehidupan rohani yang makin strong in the spirit, makin hari makin kuat, makin perkasa, sehingga menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini, kerajaan Allah datang, pemerintahan Tuhan terjadi atas bumi ini seperti di surga. Kami berdoa bersyukur siang ini di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah setia menemani Mam, selalu bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Berbahagialah engkau yang terus terhubung. Mam, doa Mam selalu bawa terus di-set dalam kebenaran. Jika mungkin antara suami dengan istri, suami tidak bisa mengikuti, belajarlah untuk sharekan firman itu kepada keluarga, kepada suami, sehingga suami mungkin kalau bekerja diberkati, makin teguh, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah, tetapi tetap kuat, saling menopang, saling mendukung, tetap satu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Amin. Alami terobosan, jangan ada penundaan, eksekusi segera, terus putuskan. Setiap hari kita alami pemulihan, alami restorasi, hidup kita makin bersih dan menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat siang dan shalom. Sampai jumpa lusa, karena besok ada teman-teman yang akan ujian. Nanti Mami infokan. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebab anugerah